Renungan Harian Katolik Senin 5 Agustus 2024. Hati yang tergerak. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius bab 14 ayat 14. Berbagai macam cara digunakan Tuhan untuk melimpahkan anugerah karena kemurahan hatinya. Allah melimpahkan berkat-Nya juga melalui tangan-tangan ciptaannya, yakni manusia. Hal ini ditampakkan oleh Yesus yang menggandakan roti untuk orang-orang yang dengan setia mengikutinya. Kisah Injil hari ini meyakinkan kita bahwa sekecil apapun, jika diberikan dengan tulus akan berguna. Bahkan di tangan Tuhan, 5 roti dan 2 ikan yang dipersembahkan anak kecil itu dapat mengenyangkan 5.000 orang lebih. Kita mesti yakin bahwa sekecil apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan akan sangat berguna, karena Tuhan dapat mengubah yang kecil menjadi besar, yang sederhana menjadi luar biasa. Kisah penggandaan roti itu juga menjadi lambang bagi para murid agar dapat melihat bahwa akhirnya Yesus sendiri yang akan menjadi makanan yang akan membawa keselamatan. Makanan yang akan memberi kehidupan kekal yang harus dicari oleh para murid. Hendaklah kalian bekerja bukan hanya untuk makanan yang akan binasa, melainkan makanan yang akan memberi kehidupan kekal. Yohanes bab 6 ayat 27. Dalam Ekaristi, Yesus memberikan tubuhnya sendiri menjadi makanan dan darahnya sebagai minuman agar kita selalu bersatu dengan Dia dan dengan demikian memperoleh hidup yang kekal. Kita perlu belajar dari Yesus. Hati Yesus mudah sekali tergerak oleh belas kasihan. Ketika orang banyak yang mengikutinya lapar, ia meminta para murid-Nya untuk memberi mereka makan. Di sekitar kita ada cukup banyak yang sakit dan lapar, termasuk korban dari berbagai musibah. Mereka kehilangan semua yang mereka miliki. Mereka perlu bantuan. Orang yang peka dengan keadaan orang lain adalah orang yang mata hatinya selalu terbuka. Ia melihat dan mendengar dengan hati yang penuh kasih. Yesus mengajak para murid-Nya dan kita semua untuk mengambil bagian dalam keprihatinan dan kasih Allah. Contohnya, para murid cemas dengan persediaan makanan yang ada pada mereka. Karena itu, mereka meminta Yesus untuk menyuruh orang banyak pergi mencari makan, namun dengan tegas Yesus berkata, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih terhadap orang banyak, dan Dia mengajak para murid-Nya juga untuk berbelas kasih terhadap sesamanya. Perintah-Nya kepada para murid, "Kamu harus memberi mereka makan," menegaskan undangan-Nya itu. Dia menggunakan manusia untuk melipat gandakan roti. Dia menggunakan tangan-tangan yang diciptakan Allah sebagai saluran kemurahan hati Allah dalam memberi rezeki kepada banyak orang. Inilah cara Allah memperhatikan dan menopang hidup kita. Berbagi tidak harus menunggu punya banyak. Ada orang yang berbagi dari kekurangannya ketika ia hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Nah, itu baru luar biasa. Seharusnya apa yang hanya sedikit tidak cukup untuk banyak orang.
Namun, ternyata kerelaan berbagi akan diberkati oleh Tuhan secara melimpah sehingga cukup untuk banyak orang. Belas kasih mesti diwujud nyatakan dalam tindakan kasih dengan memberi makan. Kadang-kadang kita cemas dengan kondisi kita yang serba tidak cukup, bahkan mungkin sangat berkekurangan, sehingga sulit untuk dapat berbagi dengan sesama. 5 roti dan 2 ikan menjadi cikal bakal dimulainya tindakan kasih yang besar dan berkelimpahan. Di tangan Tuhan, yang sedikit menjadi banyak dan yang kurang menjadi berkelimpahan. Belajar dari Yesus, mestinya kita mudah berempati dengan para korban. Bukan hanya empati, melainkan segera diikuti tindakan konkret. Andai pun tidak besar bentuk kepedulian itu, tidak masalah. Ya Tuhan, bimbinglah hati kami agar selalu peka dan terbuka untuk berbagi kasih dengan sesama. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.